Puji Tuhan, kita kembali merayakan dan memperingati kematian Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib melayakkan kita untuk menghadap hadirat-Nya. Dan kita dapat menghampiri Dia. Dan ini semua karena kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Karena itu layaklah Tuhan disembah, layaklah diagungkan. Mari katakan, agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tangannya dalam hidup kita. Puji Dia dari segenap hati kita. Dan tinggikan Dia yang sudah memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Amin. Agung mulia Engkau Tuhan. Perbuatanmu sempurna dalam hidup kami. Yang berkuasa atas sorga dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhan, dan maha besar perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau, Allah yang maha besar. Haleluya. Amin Tuhan. Oh Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas sorga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhan. Mulialah Kau Tuhan, sudah memberikan hidup-Mu bagi kami, melayakkan kami menghampiri Engkau. Haleluya. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, kami menyembah Engkau Tuhan kami, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kalau saat ini kami boleh menikmati kehidupan kami, kehidupan yang penuh dengan kasih setia Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar yang boleh kami terima sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh kembali beribadah Tuhan, datang kepadamu Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang mengambil alih ibadah kami Tuhan. Segala pujian penyembahan kami yang sebentar kami naikkan, biarlah Tuhan semuanya ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami mau buka ibadah kami yang diberkati ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Pengorbanannya di kayu salib memberikan kita kehidupan. Bahkan pengorbanannya bagi kita melayakkan kita untuk menghampiri Dia. Karena itu datang bersyukur kepada Tuhan. Katakan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Pada Tuhan, baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, mari bernyanyi dan bersuka. bernyanyilah dengan bersuka, menaikkan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah membebaskan, bahkan menyembuhkan kita. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan, baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, Bernyanyi, bersukalah pada Tuhan. Naikkanlah syukur atas segala kebaikannya bagi kita. Haleluya. menaikkan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Bernyanyi dan bersuka. Bernyanyilah dengan bersuka, menaikkan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku Bebaskan dan memberikan dosaku kesembuhan. dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Darah Yesus menghapuskan segala dosa kita. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Haleluya. Hapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Amin Tuhan. Darah-Mu menghapus
hapuskan dosa kami. Amin Tuhan, terima kasih. Haleluya. Menyembuhkan segala sakitku, kasih Yesus, Kasih-Mu sungguh indah bagi kami Tuhan. Haleluya. kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah dia kuatkan, yang sakit dia sembuhkan. Oleh dilu Yesus, Yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit dia sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh darah anak domba kita diberikan kemenangan, dan sekarang telah tiba keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasa yang murapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, ya iblis dikalahkan, oleh kuasanya dihancurkan. kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, amin. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba Allah. Puji Tuhan. Kami bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan saat ini, sebagai rasa syukur atas kebaikan Tuhan selalu Engkau berikan bagi kami. Pengorbanan-Mu yang layakkan kami menghampiri-Mu. Anugerah-Mu melimpah dalam sepanjang hidup kami. Karena itu kami naikkan syukur, bawa korban syukur kepadamu. Kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan kami. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Kami bawa korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Saat ku masuk
kehadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin Tuhan. Sembah Engkau, persembahkan korban syukurku terbaik bagimu ya Tuhan. yang terbaik Haleluya. Ku bawa korban syukur, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. dibawa korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terbaik bagimu lewat pujian kami. Haleluya. Haleluya. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Engkau baik selamanya. Selamanya. Oh, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kasih Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Karena itu syukurilah, teguhlah di dalam iman. Karena tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya nama Yesus. Kasih yang terindah Dia berikan dalam kehidupan kita. Karya terbesar dalam hidup kita, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Karena itu teguhlah, percaya kepada Tuhan sampai kita masuk sorga. Mari sama-sama naikkan kepada Tuhan lagu pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup Karya terbesar, itulah pengorbanan-Mu yang selamatkan hidupku ya Tuhan. Hidup kami semua yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. kasih-Mu yang terindah bagi kami ya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku,
kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbanan-Mu ya Yesus yang selamatkan kami. selamatkanku. Dan Engkaulah harta yang tak ternilai dan yang kami miliki dalam hidup kami ini. Haleluya. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Kau kukagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagumi dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu terhadap hidup kami ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian ya Tuhan. Kasih-Mu besar ya Tuhan Yesus. Kau sudah mengorbankan nyawa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan, di kayu salib Golgota Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang sangat luar biasa, dan kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, sekarang kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kami akan mendengarkan dengan fokus Tuhan Yesus. Tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pembacaan firman Allah pada saat ini, kita ambil atau kita buka Alkitab kita ke dalam Efesus pasal 3, dan kita akan membaca di ayat yang ke-12. Efesus pasal 3 ayat 12. Demikian firman Allah. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Dalam apa yang baru saja kita baca, ini adalah suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan apa yang Rasul Paulus tulis pada saat itu, Rasul Paulus sedang berada dalam tawanan di Roma, di kota Roma. Karena dia telah memberitakan nama Allah dan itu diberitakan, disampaikan kepada orang-orang di Efesus. Tetapi sekalipun demikian, sekalipun harus menjalani hukuman, ya, kalau kita baca ayat ini, maka Rasul Paulus rela, ya, dia rela menjalankan hukuman sebagai akibat dari
pelayanannya. Karena Rasul Paulus berpendapat bahwa kalaupun dia harus menderita, dia menderita karena membela nama Tuhan. Luar biasa. Kita tahu Rasul Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang berani, yang gigih, dan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, kalau kita membaca di dalam Matius, Injil Matius pasal 20, kita baca mulai ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Itu kata firman Allah. Dan kita melihat bahwa contoh yang terbaik tentu adalah Yesus. Dia yang adalah Allah. Dialah anak Allah. Tetapi dia rela merendahkan diri, ya. Datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan kita tahu dia rela menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita semua. Jadi apa yang menjadi pesan dari Tuhan Yesus, kalau kita merujuk ke Matius pasal 20 ini, Tuhan Yesus sampaikan kepada kita supaya kita sebagai orang percaya, kita harus dapat mengerjakan, kita harus bersedia, ya, untuk melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Meskipun ada harga yang harus kita bayar dalam kita melayani Tuhan. Mungkin kita dicemooh, kita dihina, kita ditinggalkan oleh teman-teman kita. Tetapi pesan dari Yesus adalah kita harus bersedia untuk melayani Tuhan. Kesediaan kita untuk melayani Tuhan, kalau kita membaca ke dalam ayat Matius 20 ayat 28 ini, harga di sini bicara tentang kita harus memiliki kerelaan tenaga, mengeluarkan tenaga, ide, pemikiran, kita sampaikan kepada keluarga yang belum mengenal atau teman-teman yang belum mengenal Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena
Kalau kita sebagai orang percaya, kita ingat apa saja yang Allah telah kerjakan dalam kehidupan kita. Seberapa banyak berkat, seberapa banyak pertolongan yang telah kita terima dari Tuhan. Maka apa yang telah kita terima itu pertolongan, berkat, kekuatan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Selayaknya lah maka kita memiliki suatu komitmen untuk dalam kehidupan kita mengutamakan Tuhan. Banyak, kalau kita ingat banyak yang telah kita terima, maka harus menjadi komitmen kita yang telah menerima banyak itu dari Tuhan, untuk kita juga mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan kalau saudara rajin datang beribadah, aktif dalam ibadah umum, ibadah wadah. Tetapi kalau kita ukur, kita mulai memikirkan betapa besar kebaikan, kemurahan Tuhan yang telah kita terima dalam hidup ini, maka seharusnya kita tidak merasa cukup hanya dengan datang dalam ibadah-ibadah, tetapi kita perlu meningkatkan pengiringan kita dengan juga masuk dalam pelayanan, mengambil bagian dalam pelayanan. Karena setiap orang tentu memiliki talenta-talenta yang dapat dikembangkan, yang dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan satu hal yang perlu sekali juga diperhatikan, jika sudah mengambil komitmen untuk mengambil bagian dalam pelayanan, kalau kita belajar dari firman Allah, kita melayani Tuhan bukan untuk dilihat orang. Kita melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan apresiasi dari orang-orang. Wah, kamu hebat, kamu sekarang main. Bukan. Kita melayani Tuhan karena kita telah terima banyak dari Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal 10, Markus 10 ayat 42 sampai 44 berkata demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk memegahkan diri kita. Kalau kita membaca Markus ayat dalam Markus 10 itu, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, ini latar belakang dari ayat ini adalah karena Yakobus dan Yohanes, dua orang murid Yesus,
kakak beradik, mereka datang kepada Yesus, lantas mereka minta supaya Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Apa yang menjadi permintaan mereka? Mereka minta supaya satu duduk di kiri Yesus dan satu duduk di kanan Yesus. Permintaan yang menunjukkan keinginan untuk terlihat memiliki kedekatan paling dekat, atau juga bisa dikatakan memiliki kedudukan, sehingga mereka ditempatkan satu di kiri dan satu di kanan. Itu ya buat kita sekarang, kita bisa menunjukkan bahwa bisa dikatakan ada ambisi ya dari mereka. Ambisi bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Sebagai contoh lah, ambisi seseorang untuk meningkatkan kehidupan kerohaniannya. Itu sesuatu ambisi yang baik. Tetapi ada juga ambisi yang tidak baik. Ya, kalau kita melihat contoh dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 1-4. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berdiri di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Maka ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Absalom, dia berusaha untuk kelihatan baik. Dia bisa kelihatan baik. Tetapi sesungguhnya di dasar hatinya ada sesuatu yang tidak baik. Yang tidak berkenan kepada Allah. Dan itulah dia ingin menaikkan statusnya. Dan keinginan yang tidak baik itu bermula atau timbul awalnya dari dalam hati seseorang. Sebab itu kita perlu untuk menjaga hati ini. Karena semua yang baik, yang tidak baik dapat timbul dari hati kita. Karena itu kita perlu minta Roh Kudus kuasai hati kita. Supaya jangan yang tidak baik, justru yang menonjol, yang timbul dari hati kita. Kita bisa kelihatan baik di hadapan manusia. Orang menyangka kita baik, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu sampai ke dasar hati kita. Apa yang menjadi niat kita, Allah tahu. Di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 26 berkata demikian, "Barang siapa melayani aku,
ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai orang percaya, hinaan, kita sering mungkin menerima hinaan karena kita mempertahankan nama Yesus. Siapa mau melayani dia, maka ia harus mengikut Yesus di mana dia berada. Artinya, kalaupun kita mempunyai komitmen untuk melayani Tuhan, maka kita harus mempunyai kekuatan untuk bertahan. Kita harus mempunyai kekuatan untuk dapat menerima hinaan dalam kita melayani Yesus. Karena kita tahu seringkali Tuhan Yesus dalam pelayanan menerima hinaan, ejekan. Dia bahkan ditolak oleh lingkungannya sendiri. Siapkah kita menerima hal-hal tersebut? Kalau kita menyatakan berkomitmen untuk melayani Tuhan. Roh Kudus saja memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap kuat sebagai pengikut Kristus yang memiliki karakter Kristus dalam kita. Untuk itu, tetaplah berdoa. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bertahan. Sekalipun kita dihina, kita direndahkan, tetapi kita mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Baik, kita akan tundukkan kepala dan nanti kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Tuhan dan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, saat ini setelah kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu hati kami, dan kiranya hati kami dipenuhi dengan kuasa-Mu, sehingga kami memiliki hati yang karakter yang rendah hati, seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang rendah hati, yang bukan hanya di hadapan-Mu, tetapi di antara orang-orang di sekitar kami pun karakter itu bisa terlihat. Karena Engkaulah yang ada di dalam kami, Engkaulah yang membentuk kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Seperti Engkau telah datang ke dunia ini, Engkau yang adalah Allah, tetapi Engkau dengan rela merendahkan diri untuk datang ke dunia ini, bahkan mati untuk kami. Juga Tuhan, sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Layakan kami, sucikan kami, supaya kami berlayak dan menerima berkat melalui perjamuan Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan.
cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Saya akan membacakan dulu ayat dari firman Allah. Baru setelah itu kita bersama-sama akan makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Haleluya. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yes. Dadanya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Tuhan dan Allah Bapa kami yang dalam sorga, pada akhir dari ibadah online saat ini, kami berterima kasih
Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan pimpinan-Mu, dan terutama kami berterima kasih kalau pada saat ini kami dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, di mana kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebab itu, Engkau yang ada di dalam kami, Engkau juga yang akan membentuk kami Tuhan Yesus. Seperti yang firman Allah tegaskan kepada kami, agar kami dapat menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Bekerjalah dalam kami dengan firman dan Roh Kudus. Mampukan kami untuk menjaga kehidupan kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami sepanjang hari-hari yang akan datang. Jaga dan kuasai kami, supaya dalam kehidupan kami bukan hanya dapat menyenangkan hati-Mu, tetapi juga kami dengan sikap, perbuatan, perkataan kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau Tuhan, untuk juga menerima Engkau sebagai juru selamat, karena mereka melihat ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kami. Pakai kami semua Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa permohonan kami. Haleluya. Amin.